سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ahli ibadah masuk neraka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, ada kisah tentang ahli ibadah dan pendosa. Ibadah adalah kewajiban setiap manusia. Ada jaminan surga bagi mereka yang rajin menjalankan ibadah tanpa henti. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian simak terus video ini, jangan di skip agar kalian semua tidak salah paham dan tidak sesat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah adalah kewajiban setiap manusia, dan di mana orang yang melaksanakan kewajiban di setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga baginya. Maka bagi mereka yang rajin menjalankan ibadah tanpa berhenti, maka mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bagi pendosa, jaminan surga itu tidak berlaku. Para pendosa sudah diganjar masuk neraka akibat keburukan mereka semasa hidupnya. Tetapi apakah selamanya ahli ibadah masuk surga sementara pendosa pasti masuk neraka? Ada baiknya kembali ke penyimak kisah antara seorang pendosa dan ahli ibadah yang terekam dalam hadis diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua orang bersaudara Bani Israel, satu pendosa dan satunya ahli ibadah. Sang ahli ibadah sering melihat saudaranya berbuat dosa dan sering pula dia mengingatkan untuk berhenti. Tapi peringatan itu tidak pernah diperhatikan oleh sang pendosa. "Tinggalkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengawasiku?" kata sang pendosa. "Demi Allah," kata sang ahli ibadah, "demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di ujung hadis tersebut, keduanya lantas dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berkata kepada sang ahli ibadah, "Apakah engkau telah mengetahui tentang aku? Apakah engkau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Lantas apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan. Simak terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dan agar kalian tidak sesat. Yang pertama, bersedekah kepada kiai kaya. Yang kedua, jangan sepelekan ini hukum mengomentari makanan dalam Islam. Yang ketiga, ulama haramkan catur. Yang keempat, kandungan berusia 7 bulan. Lantunkan doa ini. Yang kelima, bolehkah bersujud sambil menempelkan siku di lantai? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah ingatkan sahabat yang ahli ibadah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Amr bin As adalah sosok ahli ibadah. Abdullah seolah tidak pernah beristirahat. Ia menghabiskan waktunya untuk puasa, sholat wajib maupun sunnah. Saking rajin beribadah, Abdullah kurang memperhatikan keluarga, terutama istrinya. Dalam urusan hubungan suami istri, Abdullah cenderung abai. Melihat perilaku Abdullah yang hanya selalu rajin sholat, istri Abdullah sowan kepada Nabi SAW. Di depan Nabi, istri Abdullah mengeluhkan perilaku suaminya yang lebih mementingkan ibadah dibandingkan dirinya. Setelah mendengar keluhan istri sahabatnya itu, pada suatu hari Nabi Muhammad memanggil Abdullah ke kediamannya. Penasaran kisah selengkapnya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin sholat tapi durhaka, tersiksa saat ajal datang. Ini kisah tentang Al-Qamah, pemuda yang sangat rajin sholat, puasa, bersedekah,
dan amal ibadah lainnya. Namun pemuda ini mengalami kesulitan saat mati karena satu hal, durhaka kepada sang ibu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang kita tidak menyadari dan kita tidak mementingkan hal itu. Dan juga ada banyak orang yang beribadah kepada Allah SWT sampai mereka tidak tahu batas waktu sampai mana kita beribadah kepada Allah. Sama halnya dengan kisah yang di atas sahabat Rasulullah yang tadi beribadah sampai sahabat Rasulullah ini mengabaikan istrinya. Dan sekarang rajin sholat tapi durhaka, tersiksa saat ajal datang. Ini adalah kisah Alqamah, pemuda yang sangat rajin sholat, puasa, bersedekah, dan amal ibadah lainnya. Namun pemuda ini mengalami kesulitan saat mati karena satu hal, yaitu karena durhaka kepada sang ibu. Nabi Muhammad mendengarkan kabar kondisi Alqamah. Rasulullah kemudian mengutus Bilal untuk melihat kondisi Alqamah. Rasulullah meminta para sahabat membimbing Alqamah mengucapkan syahadat, namun Alqamah tidak mampu mengucapkan syahadat. Kejadian itu segera dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun bertanya kepada Alqamah, "Ya Alqamah, masih punya ibukah Anda?" Dan para sahabat menjawab, "Alqamah masih punya ibu yang sudah tua renta." Lantas Rasul meminta sahabat untuk memanggil ibu dari Alqamah. Apa yang terjadi pada Alqamah selanjutnya? Maka di saat itu ternyata Alqamah durhaka kepada ibunya sampai Alqamah susah untuk menghafalkan syahadat. Maka dari sini kita dapat mengambil dari kesimpulan cerita ini. Kita mengambil manfaat dari cerita ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi mengenai dua cerita yang mungkin kita semua dapat mengambil hikmah atau manfaat dari cerita tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua, dan semoga dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Anda semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa buth